Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Khamaril Huda, NIM 1905 1204024 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang model infrastruktur jaringan. Tapi sebelum masuk ke dalam modelnya, kita lanjut ke pengertian jaringan komputer terlebih dahulu. Jadi jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung satu sama lain. Jadi kalau misalkan ada gambar di sebelah kanan, ini kan sudah terlihat kalau misalkan di sini ada sebuah kampus, ada wireless LAN, ada dial-up connection, building frame relay, main city, dan di sini ada beberapa router yang membuat mereka saling terhubung. Jadi jaringan itu terbuat dari seperti hubungan antara satu komputer dengan komputer lain melalui suatu media. Kemudian untuk jaringan nanti ada dua, yaitu internet dan intranet. Nanti bedanya akan kita lihat pada slide selanjutnya. Kemudian nanti juga ada istilah namanya sistem terdistribusi. Jadi sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Jadi kalau misalkan kita dahulu itu mengartikan sebuah sistem operasi itu adalah sebuah perangkat lunak atau software yang dijalankan di atas hardware, mungkin sudah beda lagi ya kalau di zaman sekarang, karena misalkan zaman sekarang itu karena sudah ada perkembangan jaringan, teknologi jaringan, maka sistem operasi sudah bisa tidak dianggap seperti itu lagi. Jadi sistem operasi itu bisa diinstal di jaringan juga. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat kepaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khusus sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di mana bukan pada perangkat kerasnya, melainkan perangkat lunaknya juga bisa berpengaruh. Pengguna sistem distribusi tidak menyadari terdapat banyak proses pada sistemnya. Tentu saja kalau misalkan kita menginstal antara di perangkat keras atau yang menggunakan perangkat lunak, itu pasti lebih banyak proses pada perangkat lunak daripada ketika diinstal di perangkat keras. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah internet dan intranet yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi kalau internet itu yang gambar sebelah kiri yang di sini, terus dan intranet itu sebelah kanan. Bedanya adalah kalau internet itu bisa diakses oleh seluruh dunia, tapi kalau yang intranet itu hanya bisa diakses pada lokal saja, hanya seperti jaringan lokal, jaringan untuk area saja, suatu area saja. Kemudian untuk jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Jadi kalau bedanya jaringan komputer yang jaringan komputer dan jaringan terdistribusi itu terdapat pada servernya, di mana kalau yang gambar sebelah kiri ini adalah jaringan komputer, kalau yang sebelah kanan ini jaringan terdistribusi. Jadi kalau jaringan komputer itu ada satu server dan lainnya user mengakses satu server. Tapi kalau jaringan terdistribusi ada banyak server dan juga user bisa mengakses server di mana saja. Jadi kalau nanti misalkan kalau yang jaringan komputer ini servernya mungkin terjadi maintenance atau mati lampu, itu nanti user tidak akan bisa mengakses apa-apa dari server, kecuali kalau misalkan kita menggunakan jaringan terdistribusi. Kalau misalkan satu server, mungkin kalau satu server di gambar kanan yang jaringan terdistribusi, server yang bagian bawah kiri ini itu putus, jadi user bisa diarahkan ke server yang lain. Jadi proses dari programnya server akan tetap berjalan. Kemudian contoh penerapan dari tadi jaringan komputer terpusat sama jaringan terdistribusi. Kalau jaringan komputer seperti biasanya itu pasti hanya satu server, kemudian nanti ada router atau switch atau mungkin access point, lalu nanti user akan terhubung. Jadi hanya satu server saja. Kalau jaringan terdistribusi itu ada banyak server, terus kemudian nanti ada penghubung antara klien dengan server. Jadi nanti kalau misalkan satu servernya putus, server lain akan mengganti server yang putus tadi. Contoh penerapannya kalau misalkan jaringan komputer terpusat itu seperti jaringan-jaringan pada sebuah gedung gitu, dan mungkin juga sebuah kampus atau di hotspot seperti itu.
Itu salah satu contoh jaringan komputer yang terpusat. Kalau misalkan contohnya yang jaringan terdistribusi, itu contohnya seperti yang lebih besar seperti contohnya Google, Facebook, dan lain-lain. Jadi kalau Google, kita mungkin nggak pernah menyadari kayak Google itu sebenarnya pernah kayak mati lampu nggak sih gitu kan, kita nggak kerasa tapi kayak tetap berjalan gitu. Nah sebenarnya Google itu menggunakan seperti jaringan terdistribusi ini, karena kalau misalkan nanti terjadi mati lampu bisa di backup dengan server yang lain. Dan ini contoh data center. Jadi kalau seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan sistem operasi itu tidak hanya diinstal di atas perangkat saja, tapi bisa di atas perangkat lunak, yaitu di jaringan, dimana nanti data center ini adalah tempat storage yang akan mengolah data kita. Jadi sistem operasinya itu ya mungkin diinstal di sebuah software, bukan di hardware lagi. Terus kemudian pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Jadi kalau tadi saya menjelaskan tentang intranet dan internet, sekarang untuk jangkauan geografisnya. Yang pertama adalah PAN, Personal Area Network. Ini yang paling kecil. Biasanya kalau PAN itu sangat kecil, dan contohnya itu seperti kayak Bluetooth dan lain-lain. Kemudian kalau yang nomor 2 adalah Local Area Network. Ini Local Area Network ini bisa dibilang hampir sebuah jaringan yang satu ruangan gitu, dimana IP-nya itu IP yang dipakai itu masih satu jaringan yang LAN. Tapi kalau misalkan berdasarkan geografisnya itu lebih mencakup pada suatu daerah saja, masih dalam lingkup lebih kecil tapi di atas PAN. Kemudian MAN, Metropolitan Area Network. Kalau Metropolitan Area Network ini lebih spesifik ke antar kota. Jadi IP-nya itu sudah pasti tidak satu jaringan, namun tidak selalu pada satu jaringan itu. Maksudnya seperti kalau misalkan nanti sebuah area jaringannya itu mungkin networknya /24, yang lain /23, jadi mereka masih bisa saling terhubung. Terus kemudian wide area network. Untuk wide area network ini sudah lebih luas, dimana cangkupannya bisa antar negara, bahkan sampai beberapa negara. Kemudian untuk gambar model, ini gambar model adalah salah satu contoh penerapan dari gambar modelnya tadi, yang ini pembagian jaringan jangkauan geografis, dimana yang atas kiri yang ini itu merupakan contoh gambar model dari PAN. Yang sebelah atas kanan ini adalah contoh dari gambar model LAN, dan yang bawah kiri ini adalah contoh gambar model dari MAN, dan yang bawah kanan ini adalah contoh gambar model dari WAN. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan cara pembangunannya. Jadi kalau selain pembangunannya itu, selain dari jangkauannya, ada juga bisa dibagikan berdasarkan cara pembangunannya. Yang pertama adalah ad hoc. Jadi kalau ad hoc itu ini yang sebelah bawah kanan. Jadi kalau ad hoc itu menggunakan wireless station, tapi dimana wirelessnya ini seperti menggunakan laptop jaringannya, dimana ada sebuah fitur yang namanya NetStat pada Windows, itu juga bisa digunakan sebagai ad hoc untuk membangun sebuah jaringan ad hoc. Kemudian kalau infrastruktur itu contohnya seperti kita bisa menggunakan sebuah jaringan yang tadi, jaringan yang berupa LAN, local area network, tapi menggunakan media seperti kabel atau wireless menggunakan access point. Kemudian adalah topologi jaringan. Topologi jaringan secara umum dan secara orang banyak gunakan itu ada 6, yaitu pertama bus topologi yang sebelah atas kiri, kemudian yang atas tengah adalah ring topologi, yang tengah adalah star topologi, kiri bawah adalah extended star topologi, kemudian hierarchical topologi, dan kemudian yang terakhir adalah mesh topologi. Dari beberapa topologi ini ada keunikan masing-masing. Contohnya kalau misalkan bus topologi, dari bus topologi ini terlihat ya bahwa kalau misalkan mereka itu ada satu
satu penghubung saja, dan kemudian user mendapatkan dari satu penghubung tadi. Terus kemudian kalau ring topology itu seperti satu user terhubung hanya dengan dua saja, dua klien dengan cara lewat antara atas bawah dan atau kiri kanan. Kemudian kalau star topology adalah seperti semuanya itu terpusat pada satu, dan ini star topology juga termasuk yang sering banyak digunakan bersama extended ini. Extended juga seperti itu, seperti terfokus pada satu kemudian mencabang, kemudian diperluas. Kemudian kalau hierarkikal ini hampir sama seperti topologi tree, dimana semakin bawah semakin banyak. Kemudian yang mesh topology ini semua user terhubung satu sama lain. Jadi dari keenam topologi ini mereka pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, dimana contohnya adalah ini topologi bus. Topologi bus memiliki kelebihan antara lain biaya instalasi yang dibilang sangat murah karena menggunakan sedikit kabel seperti tadi, dan kemudian penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah karena tadi hanya menggunakan satu baris saja untuk instalasinya karena kabelnya sedikit. Kemudian topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan, namun dari kemudahan ini tapi juga memiliki kekurangan. Contohnya, jika salah satu kabel topologi bus putus atau bermasalah, maka itu juga akan mengganggu yang lain juga, karena tadi yang sudah dilihatkan pada topologinya, kalau menggunakan satu saja, kalau misalkan satunya terputus, yang lain juga akan ikut terganggu. Proses sending dan receiving data kurang efisien, biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini, karena pasti kalau misalkan nanti banyak user, terus nanti kemudian misalkan user 1 mengirim data, user 2 dan mengirim data, itu pasti akan terjadi bentrok, dan menurutku juga kurang efisien karena itu hanya menggunakan satu saja. Dan kemudian topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan, tentu saja ini sulit dikembangkan karena mungkin kalau penambahan klien memang mudah, tapi kayak lebih kurang efisien gitu, karena dengan banyaknya user nanti pasti terjadi banyak crash. Kemudian untuk yang topologi star itu memiliki kelebihan seperti apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer lain. Terus kemudian bersifat fleksibel juga, tingkat keamanan bisa dibilang baik daripada yang topologi sebelumnya. Kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan, tapi ada kekurangan juga, yaitu jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga akan mengalami masalah juga, sama seperti tadi. Karena kalau topologi star itu terfokus pada satu yang penyebar jaringan, kalau misalkan satu pusatnya itu crash atau rusak, semuanya juga akan ikut berpengaruh kepada kliennya. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat seperti yang saya bilang tadi. Kemudian untuk yang topologi ring itu memiliki performa yang lebih baik dari topologi bus, tentu saja ya, karena itu bus memang tidak terlalu efektif, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi pengangkat baru bisa dibilang cukup mudah, biaya instalasi cukup murah. Untuk kekurangannya, kalau misalkan topologi ring ini, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah banyaknya titik atau node. Jadi kalau misalkan titiknya itu semakin banyak, maka pengiriman data juga akan semakin lambat. Semakin banyak klien, maka semakin lambat juga. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Ya benar, dibilang cukup rumit karena kalau misalkan kita ngirim data itu antara PC satu ke PC yang lain, itu harus melewati jaringan mereka dulu. Jadi kalau misalkan nanti di tengah ada yang crash atau apa dan kliennya banyak, nah itu pasti akan kebingungan di mana letak kesalahannya gitu. Jadi jika salah satu koneksi terputus, maka koneksi yang lain juga ikut terputus. Ya, pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data seperti yang bus tadi ya. Kemudian untuk yang mesh, topologi mesh, kelebihannya yaitu jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir adanya tabrakan seperti yang tadi antara, kalau misalkan mesh itu kan
user saling terhubung satu sama lain kepada semua user, jadi tidak akan terjadi tabrakan data. Besar bandwidth yang cukup lebar, keamanan data topologi ini bisa dibilang sangat baik. Ya benar, sangat baik, karena kalau misalkan satunya putus bisa diganti ke user yang lainnya juga. Nah, kekurangan dari topologi mesh ini, instalasinya sangat rumit, benar sangat rumit, karena misalnya kalau ada misalkan ada 5 user gitu ya, kalau misalkan kita nambah 6, otomatis kita itu harus menghubungkan 5 user itu ke satu PC lagi, jadinya semakin rumit gitu tambahan ketika menambah user lagi, membutuhkan banyak kabel. Ya benar, dan kemudian makan banyak instalasi yang sangat mahal karena membutuhkan banyak kabel tadi. Kemudian untuk pembagian jaringan penggunaan kabel, jadi pembagian jaringan tadi kan sudah ada yang berdasarkan aksesnya, kemudian cara pembuatannya, ada cara geografinya. Sekarang untuk pembagian penggunaan kabel, jadi untuk saat ini untuk pembagian jaringannya masih terbagi menjadi dua, yaitu menggunakan kabel dan tanpa kabel, atau kalau yang kabel itu namanya wired connection. Terus kemudian kalau yang tanpa kabel adalah wireless connection. Jadi kalau wired itu pasti menggunakan kabel, biasanya itu kalau misalkan pada komputer itu menggunakan kabel UTP. Kalau misalkan menggunakan wireless menggunakan access point. Tapi kalau sekarang itu sudah ada wireless itu seperti light fidelity, dimana medianya itu adalah cahaya. Kemudian jaringan berdasarkan sarana atau castingnya. Pertama adalah unicast. Unicast itu menjalankan satu-satu terlebih dahulu. Kemudian broadcast, kalau broadcast itu satu ke semua, langsung ke semua. Kemudian kalau multicast bisa lebih dari satu. Kemudian selesai, dan terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kurang-lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.